ada keinginan dari pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang di beberapa spot, itu ya, termasuk di Timur Tengah. Dan harus kita akui bahwa gencatan senjata yang sekarang terjadi ini juga dipush oleh tim dari pemerintahan Trump sebelum dilantik bahkan gitu ya, untuk memaksakan terjadinya gencatan senjata yang sekarang ini sedang terjadi berlangsung ya, dan sekarang sudah memasuki tahapan kedua. Secara kebijakan dasar ini harus kita apresiasi bahwa ada keinginan untuk menghentikan perang di berbagai titik yang selama ini menyala. Itu harus kita apresiasi dulu ya. Waktu saya ditawarin ini saya juga kaget. Saya mengerti jalan pikiran Pak Prabowo, tapi saya bilang sama beliau, Pak Presiden, satu, bahasa Inggris saya nggak bagus, bahasa Arab saya bagus. Kata beliau, bahasa Inggrisnya nggak diperlukan. Yang diperlukan bahasa Arabnya karena tugasnya memang untuk dunia Islam dan Timur Tengah. Halo sahabat Liputan6.com, apa kabar? Saat ini Anda sedang menyaksikan program Bincang Liputan 6 bersama saya Benedikta Miranti. Narasumber saya kali ini akan menjawab soal tantangan serta peluang diplomasi Indonesia khususnya di Timur Tengah. Siapa lagi kalau bukan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Anies Mata. Selamat siang Pak Anies, apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih Pak untuk Bincang Liputan 6. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, juga udah datang ya. Iya, ke Kemlu. Terima kasih. Pak, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit soal diplomasi Indonesia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Karena Bapak sendiri kan memang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan Timur Tengah ya Pak ya. Tadi saya sempat menyinggung soal peluang dan tantangan dalam diplomasi Indonesia di Timur Tengah. Tapi sebelum masuk lebih jauh ke area situ Pak, saya mau tanya dulu soal prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Karena kan setiap presiden tentu memiliki skala prioritasnya sendiri ya Pak. Bagaimana dengan pemerintahan Presiden Prabowo? Jadi saya terima kasih dulu ya udah Ya, Pak. ke Kemlu. Yang pertama saya perlu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini datang dengan confidence yang sangat besar sekali, terutama karena elektabilitasnya tinggi, dan yang kedua semua elemen politik menyatu di bawah pemerintahan beliau. Semua partai ada dalam koalisi bersama pemerintah, dan tentu saja yang ketiga adalah karena ide-ide dasar beliau memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, terutama karena beliau mentargetkan pertumbuhan 8%. Dan karena itu kita membutuhkan lebih banyak partner strategis untuk sama-sama ikut membangun Indonesia. Tapi dalam konteks mencari strategic partners itu tadi untuk pembangunan di Indonesia, kita berhadapan dengan situasi global yang sangat kacau, sangat tidak menentu di tengah pertarungan supremasi antara kekuatan-kekuatan adidaya. Dan karena itu diperlukan satu peta dasar yang sangat jelas. Dan bagi Pak Prabowo ada dua pertimbangan dasar beliau dalam menentukan arah kebijakan negara. Yang pertama adalah pertimbangan geopolitik. Karena tidak akan ada yang bisa kita lakukan di sini tanpa mempertimbangkan situasi yang terjadi di luar. Betul. Jadi misalnya keputusan orang untuk melakukan investasi ke Indonesia, baik individu, korporasi maupun negara, gitu ya, itu pasti didasari oleh pertimbangan geopolitik. Ya kan? Apakah mereka masuk, itu pertimbangan geopolitik, tidak masuk juga pertimbangannya geopolitik. Yang kedua,
mazhab beliau dalam mengelola negara, yaitu mazhab survival. Bahwa di tengah kekacauan global ini, kita perlu fokus pada kemampuan kita untuk bertahan hidup dan bertumbuh dalam situasi ini. Jadi mazhab survival ini yang membuat beliau, kenapa misalnya beliau menyatukan seluruh partai politik dalam pemerintahan beliau. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial, ormas-ormas juga bergabung dalam pemerintahan beliau. Karena konsolidasi elit itu adalah kunci untuk survive. Gitu ya. Jadi ada konsolidasi elit, ada basis elektabilitas yang tinggi, dan yang ketiga baru kita mencari partner strategis dari luar. Nah, mencari partner strategis ini perlu pintar-pintar orang gitu kan. Karena situasi sangat kacau sekali. Nah, salah satu asumsi tentang partner strategis itu datangnya dari Timur Tengah dan dunia Islam secara umum. Karena yang selama ini, inilah wilayah yang belum mendapatkan perhatian dari kebijakan luar negeri kita secara intensif. Gitu ya. Sementara kalau kita melihat misalnya di negara Teluk saja, total dana investasi yang dimiliki oleh negara-negara Teluk mungkin tidak kurang dari 2 triliun dolar, gitu ya, dari gabungan negara-negara Teluk ini ya. Dan ini semuanya adalah sumber investasi yang sebenarnya mencari destinasi, ya kan? Mencari destinasi. Jadi ini salah satu sumber investasi, dan karena itu negara-negara Timur Tengah adalah negara yang dijadikan target oleh Pak Prabowo menjadi partner strategis untuk pembangunan Indonesia. Tapi di kawasan ini juga ada masalah perang, gitu ya. Dan tentu saja yang ada di top listnya adalah isu Palestina. Gitu. Jadi kira-kira itu gambarannya. Dan untuk itu beliau merasa perlu mengangkat satu wakil Menteri Luar Negeri yang secara khusus bertanggung jawab membangun hubungan Indonesia dengan dunia Islam dan secara khusus dengan Timur Tengah itu. Kira-kira gitu ya. Tadi Bapak sempat sebutkan memang dunia saat ini dihadapkan dengan kekacauan global ya Pak, khususnya di Timur Tengah. Lalu apa yang menjadi tantangan terbesar untuk diplomasi Indonesia di Timur Tengah Pak? Dan bagaimana Indonesia mungkin mengelola tantangan tersebut dan menghadapi persaingan politik dan ideologi yang begitu tajam di kawasan? Yang pertama kita perlu melihat dulu bahwa kita punya beberapa kelebihan atau keunggulan dalam kita membangun hubungan dengan teman-teman di Timur Tengah. Ada kesamaan identitas. Sebagai negara Muslim ya. Betul. Ini saya kira pengaruhnya besar sekali. Dan Indonesia ditakdirkan menjadi negara Muslim terbesar di dunia. Gitu ya. Jadi karena itu cara orang memandang Indonesia tentu dengan keunggulan ini. Bahwa kalau kita berinvestasi di Indonesia, ini kita berinvestasi di negara Muslim terbesar di dunia. Gitu ya. Yang kedua, ada kedekatan historis antara kita dengan negara-negara Islam ini. Jadi hubungan kita ini hubungan yang sangat lama sekali, dan karena itu tentu saja ada secara otomatis ada kedekatan. Ya. Para pendiri bangsa kita itu banyak yang pendidikannya dari Timur Tengah. Gitu ya. Dan sekarang para intelektual, para ulama yang mempengaruhi proses pembentukan sosial kita juga banyak yang berasal dari alumni Timur Tengah. Ini semuanya adalah modal dasar yang cukup kuat. Kemudian ada modal berjalan. Hubungan ekonomi kita dengan Timur Tengah sekarang ini relatif cukup baik, walaupun angkanya masih jauh dari volumenya sekitar 10 miliar dolar. Walaupun masih jauh sekali, dan yang terbesar diantaranya dengan Arab Saudi, sekitar 6,5 sampai 7 miliar dolar. Ada dengan Emirat, ada dengan Mesir misalnya sekitar 1 miliar dolar. Tetapi secara keseluruhannya ini masih kecil. Nah sekarang yang kita usahakan adalah bagaimana membangun integrasi ekonomi antara Indonesia dengan Timur Tengah dan dunia Islam ini. Gitu ya. Langkah-langkah yang kita sudah lakukan itu yang pertama adalah membangun secara langsung hubungan bilateral dalam tingkat strategis.
Nah, alhamdulillah ini sudah terjadi dengan beberapa negara seperti Arab Saudi, Emirat, kemudian Mesir, ada juga dengan Maroko dan beberapa negara lain, ada dengan Turki. Jadi hubungan bilateral yang sampai pada level strategis ini sudah relatif terjadi. Misalnya kemarin ada kunjungan dengan Erdogan ke sini ya. Volume perdagangan kita dengan Turki sekarang masih 2 miliar dolar kira-kira. Dan sekarang kita mentargetkan untuk meningkatkan menjadi 10 miliar dolar ya. Dan kemarin ada penandatanganan sekitar 12-an MOU ya. Jadi yang pertama itu ada hubungan bilateral dulu yang kita lakukan. Yang kedua itu adalah meningkatkan konektivitas secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang ini untuk memperlancar arus orang, arus barang, kan sekarang hampir semua penerbangan dari Timur Tengah sudah ada direct flight ke sini dan juga ke Bali misalnya ya. Dan kira-kira total turis Arab atau Timur Tengah yang datang ke Indonesia per tahun sekarang hampir 2 jutaan ya kira-kira. Ini ada peningkatan yang cukup signifikan dan saya kira angka ini akan terus bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga dan saya kira ini tantangan yang terbesarnya sekarang adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi. Jadi kalau volume perdagangannya ini akan meningkat bersama waktu, tetapi yang sekarang yang kita perlukan adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi, terutama yang berhubungan dengan proyek-proyek strategis pemerintah. Yang sekarang ini Pak Prabowo punya puluhan proyek strategis di Indonesia dan karena itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendirikan Danantara. Ini lembaga investasi negara nanti insya Allah yang kira-kira memanage aset hampir 1 triliun dolar. Dan melalui program penghematan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, kira-kira ada dana sekitar 20 miliar dolar yang diasumsikan sebagai modal awal yang insya Allah bisa di leverage oleh pemerintah untuk mendatangkan tambahan investasi yang sangat besar. Secara angka pada dasarnya pemerintah perlu sekitar 120-an miliar investasi per tahun ya. Secara angka ini angka yang sangat fantastis sekali. Tapi pemerintah sedang mengejarnya, kita juga sedang bekerja dan jadi kalau secara perdagangan, turis ini berjalan dan terus meningkat, sekarang tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjadikan Indonesia sekali lagi sebagai destinasi investasi. Nah, langkah yang dilakukan pemerintah sekarang dengan mendirikan Danantara dan seterusnya dan membuat proyek-proyek strategis seperti ini, menurut saya ini langkah-langkah yang menarik, insya Allah yang akan menarik banyak investasi dari Timur Tengah masuk ke sini. Kemudian saya kira ada satu hal yang menjadi salah satu keunggulan Indonesia sekarang ini dalam diplomasi di Timur Tengah adalah sikap kita yang dianggap sangat kokoh, sangat kuat dalam isu Palestina. Gitu ya. Isu ini adalah isu kemanusiaan, isu yang menghubungkan kita dengan Palestina secara historis dalam isu penjajahan. Ini adalah amanat konstitusi, ini adalah kewajiban agama, ini juga darurat kemanusiaan. Tetapi pada waktu yang sama, posisi Indonesia yang kuat dalam diplomasi mendukung kemerdekaan Palestina itu juga mempunyai pengaruh bagi pembangunan image Indonesia di mata dunia Islam, bahwa kita sekarang memang benar-benar melakukan fungsi dan peran sebagai negara muslim terbesar yang ikut membantu secara serius kemerdekaan Palestina. Nah, tadi saya menyebutkan sekarang tinggal proses politik ini sebenarnya juga akan membantu satu proses integrasi Indonesia dengan dunia Islam. Karena isu Palestina ini isu yang paling bisa menyatukan dunia Islam seluruhnya. Dan saya kira penyatuan atau integrasi politik Indonesia dengan dunia Islam ini nanti akan membantu proses integrasi ekonomi. Nah, jangan lupa juga bahwa Indonesia ini bukan hanya yang terbesar
negara muslim terbesar secara populasi, tapi juga yang terbesar secara ekonomi. Jadi di grup G20 itu ada 3 negara Islam di situ, ada Indonesia, ada Turki, dan ada Arab Saudi. Jadi secara ekonomi pun kita ini adalah negara yang terbesar secara ekonomi, terbesar juga secara populasi, gitu ya. Nah, semakin kita terintegrasi secara politik di luar dari integrasi sosial yang sudah ada, saya yakin insya Allah proses menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi Timur Tengah ini insya Allah akan menemukan momentumnya. Baik Pak, kalau tadi Bapak sudah sempat singgung soal konflik Israel dan Palestina begitu yang masih menjadi sorotan dunia termasuk Indonesia. Tentu yang menjadi harapan Indonesia yang terus digaungkan oleh Indonesia adalah solusi 2 negara ya Pak. Yang saat ini masih jauh dari harapan lah kita bisa katakan. Mungkin ada pendekatan khusus Pak yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong two-state solution tadi? Jadi kita benar-benar serius mendorong two-state solution ini karena ini adalah solusi untuk menghentikan perang di sana. Ini adalah solusi untuk menghentikan penjajahan di sana itu. Apa yang kita lakukan sekarang untuk mendorong ini? Yang pertama, seperti yang saya juga sampaikan waktu di OKI itu menjadi utusan khusus Presiden, kita ikut mendorong aliansi global untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Betul. Dan sekarang aliansi global ini melibatkan banyak sekali, bukan hanya sekarang negara-negara yang tergabung di Global South, tapi juga sekarang banyak negara Eropa yang sudah mulai terlibat seperti Spanyol, negara-negara di Amerika Latin juga terlibat. Dan saya kira negara seperti Norway sekarang ikut memfasilitasi banyak sekali pertemuan dari aliansi global yang mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kita ikut istilahnya melakukan penggalangan secara politik, secara diplomatik global semua negara-negara yang setuju untuk kemerdekaan Palestina dalam format solusi 2 negara. Itu satu ya. Yang kedua, melalui lembaga-lembaga multilateral yang menghubungkan negara Islam sendiri. Misalnya melalui OKI, ini kita terus dorong dan saya kira dalam 2 tahun terakhir ini ya, terutama setelah meledaknya Perang Palestina tahun 2023, Oktober lalu, ada summit pada bulan November 2023 dan ada summit pada 2024 yang lalu di Arab Saudi yang dilakukan oleh OKI. Sikap Indonesia sangat firm, sangat kuat sekali dalam masalah Palestina ini. Kita ikut mendorong semua negara-negara anggota OKI bukan hanya untuk mengutuk ataupun menolak segala bentuk genosida tapi juga memberikan dukungan kepada keputusan Mahkamah Kriminal Internasional ya yang menetapkan Netanyahu dan timnya sebagai pelaku kejahatan pelaku genosida, tapi kita juga mendorong semua negara-negara OKI untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan dari seluruh warganya untuk bisa mengalir dengan baik ke Palestina itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ingin membantu Palestina itu difasilitasi oleh pemerintahnya masing-masing, dan terutama di 2 negara yang menjadi pintu masuk bantuan ke Palestina, yaitu Jordan dan Mesir. Ini kita dorong seperti ini, dan ini langkah kedua yang kita lakukan, dan alhamdulillah sikap kita di OKI kemarin itu mendapatkan dukungan yang luar biasa dari publik dunia Islam. Dan yang lebih kuat lagi adalah statement Presiden Prabowo sendiri di pertemuan D8. D8 ini adalah pertemuan negara-negara Muslim terbesar, ada 8 anggotanya.
Salah satunya Indonesia dulu sebagai penggagas, ini masih zamannya Pak Habibie dulu ya. Pak Anies, selain konflik Israel dan Palestina yang masih terus membara ya Pak, di Timur Tengah ada juga Suriah yang memasuki babak sejarah baru. Bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Pak? Saya mau menegaskan pertama dulu ya, bahwa pada dasarnya kita tidak pernah memutuskan hubungan dengan pemerintahan Syria. Baik di bawah pemerintahan Bashar maupun yang sekarang. Jadi kedutaan kita di sana masih ada, juga bekerja secara normal, dan kita juga melakukan engagement dengan pemerintahan yang sekarang ini ada, gitu ya. Tapi saya juga sudah menyampaikan statement di awal bahwa kita mendukung keutuhan integritas wilayah teritorial Syria dan mendorong satu proses transisi yang inklusif, yang demokratis sesuai dengan keinginan rakyat Syria, dan saya kira proses itu sekarang sedang berjalan. Yang menurut saya perlu kita perhatikan itu ada dua hal. Pemerintahan yang sekarang ini adalah hasil dari proses transisi kekerasan yang panjang. Ini adalah satu residu dari Arab Spring yang berdarah-darah ya, 15 tahun yang lalu ya. Dan karena itu pada dasarnya ada kewajiban bagi dunia internasional untuk membantu mengembalikan Syria ini dalam komunitas internasional, membantu proses pembangunan di Syria, sebab kalau pembangunan tidak terjadi di Syria, kita akan kembali ke periode lama, yaitu periode kekerasan, di mana orang kembali ke basis agama untuk mengangkat senjata. Dan saya kira masyarakat di kawasan ini sudah mengalami sesuatu yang bisa kita sebut kelelahan mental ya, fatigue begitu ya, karena kekerasan yang sudah terlalu lama. Bayangkan berapa banyak orang Syria yang sekarang ada di Turki, itu mungkin 3-5 jutaan orang, ada 1 jutaan di Jordan dan seterusnya. Jadi kalau dalam beberapa bulan, dalam beberapa tahun ke depan tidak ada pembangunan ulang di Syria, tidak ada proses rekonstruksi, orang akan kembali kepada pendekatan kekerasan. Dan ini sangat berbahaya bagi kawasan secara keseluruhan, bukan hanya bagi Syria, tetapi Syria ini adalah melting pot yang secara geografi bisa diakses dari terlalu banyak titik. Dan karena itu jika terjadi ada kekerasan kembali di sini, ini akan menjadi sumber ancaman bagi keamanan kawasan secara keseluruhan. Jadi adalah tugas bagi masyarakat internasional sekarang untuk membantu proses ini sebenarnya. Dan dalam proses ini pemerintah Indonesia melakukan engagement dengan pemerintah Syria yang sekarang ini ada ya. Berarti kalau kita simpulkan posisi Indonesia saat ini terhadap pemerintahan sementara Suriah bagaimana Pak? Apakah mengakui atau adakah hal khusus yang ingin didorong oleh Indonesia? Sebenarnya kita tidak perlu terjebak dalam proses mengakui atau tidak mengakui, karena faktanya hubungan kita kan ada. Kita ada engagement sekarang sedang berlangsung terus menerus. Saya sendiri secara pribadi menerima report terus dari kedutaan kita di sana tentang perkembangan hari-hari di sana. Yang saya bicarakan tadi justru adalah ajakan kepada komunitas internasional untuk membantu proses pembangunan ulang Syria ini, ya kan, dengan mengangkat sanksinya. Kan sanksinya kan masih ada sekarang gitu, yang tidak memungkinkan mereka melakukan pembangunan. Sebab kalau sanksi tidak diangkat, kan susah juga bagi masyarakat internasional yang mau partisipasi ikut melakukan rekonstruksi Syria kan. Cuma yang pasti bisa kita katakan, apabila tidak terjadi pembangunan di sana dalam beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, ini akan menjadi ancaman keamanan bagi kawasan. Sebab orang nggak dikasih pilihan, iya kan? Orang nggak ada pilihan, orang akan kembali kepada kekerasan. Nah sekarang coba bayangkan,
Jika orang di Syria mengalami hal serupa, kemudian ada pemandangan Palestina di sisi yang lain yang serupa seperti ini, kira-kira orang-orang yang ada di kawasan situ menonton ini hari-hari ini akan seperti apa pikirannya gitu. Iya kan? Sebenarnya sisi inilah yang perlu kita pikirkan bersama bagi komunitas internasional, dan ini yang sebenarnya ingin didorong oleh Indonesia gitu loh. Kita semuanya berkepentingan menciptakan stabilitas di kawasan itu dan mereduksi, mengurangi sedapat mungkin semua sebab-sebab kekerasan yang terjadi di kawasan itu. Salah satunya kalau Syria nanti tidak dibangun, ya orang akan kembali melakukan hal yang sama. Sebenarnya hal yang sama juga akan terjadi dengan Palestina. Jika Gaza misalnya gencatan senjata ini tidak berhasil dan orang kembali lagi kepada kekerasan, ini secara perlahan ini akan memicu kekerasan di kawasan secara keseluruhan. Kenapa? Itu pemandangan hari-hari masalahnya. Iya kan? Benar orang di awal menahan diri, tetapi dia akan sampai pada satu titik ledak. Iya. Karena hari-hari orang memandangnya begitu kan. Jadi semakin biasa gitu ya. Iya, jadi semua. Orang yang ada di Syria kan punya keluarga di semua negara di kawasan. Iya kan? Dia akan mendengarkan cerita hari-hari. Orang yang ada di Gaza juga punya keluarga di semua di kawasan. Iya kan? Dia akan mendengarkan. Iya kan? Apalagi kalau rencana gila relokasi orang-orang Gaza ke Mesir atau ke Jordan itu dipaksakan, wah itu lebih itu lagi. Itu akan memicu kekerasan besar di kawasan itu. Baik. Bicara soal Timur Tengah, tadi kita sudah bahas soal Israel, Palestina, kemudian juga Suriah, tapi ada satu hal lagi mungkin Afghanistan yang tidak ketinggalan ya Pak. Dalam pemerintahan sebelumnya Indonesia aktif terlibat untuk mendukung hak-hak warga Afghanistan, terutama hak perempuan. Apakah hal tersebut masih berlanjut hingga saat ini dan apakah ada komunikasi yang dijalin dengan pihak Taliban Pak? Jadi sekarang satu, kedutaan kita di sana itu tetap berfungsi sebagaimana biasa, walaupun lebih banyak kerjanya adalah kerja kemanusiaan. Ya. Yang kedua, kita melakukan engagement dengan pemerintah Afghanistan terus-menerus, bukan hanya secara bilateral, tapi juga dengan bekerja sama misalnya dengan Kanada, juga dengan Qatar. Intinya adalah kita perlu membantu Afghanistan seperti juga Syria nanti untuk bisa kembali diterima secara baik dalam komunitas internasional. Ada kendala misalnya soal proses demokrasi di Afghanistan, hak-hak perempuan dan seterusnya. Yang kendala-kendala ini sebenarnya lebih bersifat dua hal. Satu sifatnya historis. Bayangkan negara ini diinvasi dulu oleh Uni Soviet. Ya kan? Setelah itu mereka masuk dalam perang saudara, kemudian diinvasi oleh Amerika. Iya kan? Dan Amerika juga nggak tanggung-tanggung invasinya kan. 20-an tahun. Iya kan? Jadi kita bisa membayangkan satu negara yang hidup dalam perang dalam waktu yang lama menjadi sasaran invasi negara-negara superpower dari Uni Soviet ke Amerika dan seterusnya. Lalu kemudian mereka menang sekarang, merasa merdeka dan seterusnya. Kita bisa membayangkan psikologinya, negara yang secara historis punya pengalaman trauma panjang seperti itu ya. Nah, yang kedua ada persoalan yang berhubungan dengan pemahaman keagamaan, terutama soal partisipasi perempuan. Yang ini tidak bisa kita paksakan, tetapi harus kita selesaikan melalui dialog. Dan karena itu di Indonesia, kita melibatkan majelis ulama banyak dengan ulama-ulama di Afghanistan untuk engage dalam satu dialog yang intensif, mengklarifikasi banyak sekali pemahaman keagamaan soal itu. Sebab ini tidak bisa kita paksakan. Ini jawabannya hanya ilmu. Ya, ini mesti ilmu dijawab dengan ilmu. Karena orang punya pemahaman seperti itu terbangun dalam waktu yang lama. Ya. Nah, ada hal yang kita lakukan misalnya di Indonesia di sini, memberikan beasiswa kepada banyak perempuan Afghanistan untuk belajar di Indonesia. Dan banyak sekali LSM Afghanistan juga yang datang ke sini melakukan studi banding
kita bawa ke pesantren-pesantren. Saya sendiri sudah ketemu dengan banyak LSM Afghanistan yang bekerja di sini, datang ke sini berkunjung, saya berdialog dengan mereka. Saya bisa memahami dua faktor ini ya. Saya kira jadi ada faktor histori dan yang kedua ada faktor pemahaman keagamaan. Yang ini perlu waktu. Tetapi intinya bahwa Indonesia sedang bekerja dan menggalang juga kerjasama dengan negara lain untuk bisa membantu Afghanistan diterima dalam komunitas internasional secara baik. Supaya dengan begitu nanti Afghanistan bisa melakukan pembangunan, mengajak lebih banyak investor masuk, meningkatkan volume perdagangannya dengan banyak negara. Saya kira ini lebih banyak masalah waktu ya. Ini pada akhirnya rasionalitas ini akan membawa mereka untuk masuk ke dalam masyarakat internasional secara bertahap. Artinya Indonesia terus aktif melakukan dialog. Kita ya, melakukan, alhamdulillah. Ya. Baik, Pak. Kalau bicara soal keamanan kawasan Timur Tengah, tentu erat kaitannya dengan peran Amerika Serikat, begitu ya, Pak. Lalu bagaimana catatan Bapak menyikapi kembalinya Donald Trump, terutama terkait dengan konflik Israel-Palestina, kemudian juga Iran, Pak? Saya kira kita perlu memisahkan dua hal dulu ya. Yang pertama, ada keinginan dari pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang di beberapa spot. Gitu ya. Termasuk di Timur Tengah. Dan harus kita akui bahwa gencatan senjata yang sekarang terjadi ini juga dipush oleh tim dari pemerintahan Trump sebelum dilantik bahkan gitu ya. Untuk memaksakan terjadinya gencatan senjata yang sekarang ini sedang berlangsung ya, dan sekarang sudah memasuki tahapan kedua. Begitu juga kalau kita lihat sikapnya untuk menghentikan perang Rusia Ukraine ya. Ini mereka akan melakukan mulai tahapan negosiasi di Arab Saudi kalau kita dengarkan informasinya ya, antara tim Amerika dengan Rusia ya. Artinya secara kebijakan dasar ini harus kita apresiasi bahwa ada keinginan untuk menghentikan perang di berbagai titik yang selama ini menyala. Itu harus kita apresiasi dulu ya. Yang kedua, dan inilah catatannya, pada bentuk penyelesaian teknis yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, saya kira inilah yang sekarang ini sedang ditunggu orang, karena beberapa statement yang sekarang ini keluar tidak bisa kita katakan bahwa itulah kebijakan final yang benar-benar akan dilakukan oleh Trump ya. Misalnya relokasi warga Gaza ke Sinai, ya kan? Atau relokasi warga West Bank ke Jordan misalnya gitu kan. Ini kan proses negosiasi sedang berlangsung dan menurut saya tidak ada satu sikap yang firm sampai sekarang ini. Jadi buat Indonesia juga tidak ada kebutuhan untuk bereaksi secara berlebihan karena proses negosiasinya juga sedang berlangsung. Ada banyak statement yang dilontarkan oleh Donald Trump, tapi kita juga yakin bahwa itu belum tentu merupakan kebijakan final. Iya kan? Misalnya saya juga yakin misalnya kalau relokasi warga Gaza ke Sinai, ke Mesir, pasti ditolak oleh pemerintah Mesir. Relokasi warga West Bank ke Jordan, pasti ditolak oleh Jordan. Tapi yang lebih pasti menolaknya adalah orang Palestina sendiri. Iya kan? Coba bayangkan orang di Gaza sudah mengalami genosida lebih dari 1 tahun. Nggak ada yang mau pindah dari Gaza. Iya kan? Tetap aja mereka bertahan di situ itu. Nggak ada yang mau pindah itu. Apalagi warga yang ada di West Bank misalnya di tepi barat, pasti nggak ada yang mau. Justru yang harus menjadi concern kita sebenarnya adalah apakah ada solusi di luar dari solusi dua negara. Seharusnya pemerintahan Amerika sekarang ini menekan pemerintah Israel, sudahlah akhiri ini semuanya, perang ini, terima fakta dan solusi dua negara. Itulah solusi yang paling logis sekarang ini. Mencari solusi yang lain di luar solusi ini sekarang ini, itu nggak akan ketemu, nggak akan menjadi solusi yang permanen, nggak akan. Isu relokasi, isu itu nggak.
warga Gaza bisa hidup tanpa misalnya ada rekonstruksi. Mereka bisa sabar walaupun secara kemanusiaan sangat tidak layak, tempat itu tidak layak dihuni. Tetapi mereka itu tidak akan menjadi alasan untuk meninggalkan tanah air mereka, iya kan? Artinya mereka mengalami genosida saja dia nggak mau keluar, apalagi kalau sekedar rekonstruksi, iya kan? Tapi sekarang apa yang bisa kita bayangkan di luar dari solusi dua negara? Kan nggak ada juga kayak begitu kan? Nah, sekarang justru menurut saya tantangan terbesarnya adalah meyakinkan pemerintahan Netanyahu yang tidak mau menerima solusi ini sampai sekarang. Saya kira titik krusial dalam negosiasi ini di sini. Begitu tidak ada solusi yang bisa menjadi solusi permanen, saya percaya bahwa akan terjadi ledakan baru, bukan hanya di Palestina tapi juga di kawasan. Nah, sebenarnya yang kita antisipasi adalah ledakan baru yang tidak terkendali. Saya yakin bahwa kalau ada solusi yang cukup ajak manusiawi dalam isu Gaza ini, itu akan menjadi faktor yang meredam konflik di kawasan. Tapi jika ini tidak terjadi, itu akan memicu konflik baru yang jauh lebih besar dan bisa-bisa tidak terkendali di kawasan itu. Baik. Tapi saya mau kembali bahwa kita apresiasi dulu ya bahwa ada keinginan untuk menciptakan perdamaian, mereduksi konflik, menciptakan resolusi konflik di banyak negara. Perbedaannya adalah pada teknis yang itu tadi. Itu yang saya kira titik perdebatannya ada di situ. Itu ya. Baik. Pak Anies, tadi kita sudah banyak ngobrol, banyak diskusi soal diplomasi Indonesia khususnya di kawasan Timur Tengah. Sekarang waktunya saya mau kulik sedikit tentang Pak Anies nih. Selama ini kan Pak Anies dikenal oleh publik sebagai politikus gitu ya Pak. Kemudian nama Bapak muncul sebagai pejabat teras Kementerian Luar Negeri. Tentu publik ada suara-suara yang mempertanyakan apakah Pak Anies memiliki cukup kemampuan untuk mengemban amanah ini. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini Pak? Jadi sebenarnya ini agak pribadi ya. Waktu saya ditawarin, ini saya juga kaget. Saya mengerti jalan pikiran Pak Prabowo, tapi saya bilang sama beliau, Pak Presiden, satu, bahasa Inggris saya nggak bagus, bahasa Arab saya bagus. Kata beliau, bahasa Inggrisnya nggak diperlukan. Yang diperlukan bahasa Arabnya karena tugasnya memang untuk dunia Islam dan Timur Tengah. Kalau yang menyangkut dunia Islam dan Timur Tengah, saya punya lumayan pengalaman puluhan tahun mengelilingi kawasan itu dari dulu dan punya ruang lingkup pergaulan yang cukup luas, baik di kalangan para pemikir strategis, para politisi, para pejabat di banyak negara itu. Kalau itu bisa dianggap sebagai modal, itu modal yang cukup memadai untuk mengemban amanah ini. Tetapi yang lebih penting karena visinya selaras dengan Presiden. Cuma saya punya satu catatan. Kemlu ini adalah kementerian dengan proses rekrutmen yang sangat profesional. Iya. Saya cukup bangga bahwa saya menjadi bagian dari Kemlu sekarang yang proses rekrutmennya itu sangat profesional sekali. Dan begitu saya masuk ke sini, saya merasa nyaman karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat profesional. Jadi semua bahan yang saya perlukan itu bisa tersedia dalam waktu yang sangat cepat sekali dan dengan akurasi yang sangat bagus gitu ya. Jadi buat saya ini satu bantuan yang luar biasa besarnya, saya mengapresiasi bukan hanya di level eselon satunya, dirjennya, tapi juga yang di bawahnya itu luar biasa. Ini saya kira output dari proses rekrutmen yang sangat profesional. Yang kedua, saya tidak biasa kerja sendiri, jadi saya biasa kerja tim. Dan menurut saya kerja diplomasi ini, karena ini merupakan kerja tim, saya punya banyak kelemahan, tetapi kelemahan saya insya Allah bisa ditutup oleh banyak sekali kelebihan yang ada pada teman-teman di pejabat di Kemlu sini. Mungkin juga saya punya kelebihan yang bisa saya kontribusikan.
Tapi karena ini adalah satu kebijakan baru yang pertama kali ada di mana ada wamen untuk dunia Islam, sebenarnya saya lebih fokus kepada output, gitu ya. Jadi dalam list atau daftar target yang saya buat, tentu di top listnya ini ada isu Palestina karena ini merupakan amanat konstitusi ya, dan disampaikan oleh Presiden dalam pidato pelantikannya. Ini yang menjadi top list, saya fokus banget di isu ini, dan alhamdulillah sekarang proses terutama konsolidasi ormas dan NGO untuk menyalurkan bantuan ke Palestina itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan yang kedua, ini adalah yang merupakan tugas inti diplomasi, yaitu diplomasi ekonomi. Ini yang saya fokus di sini, meningkatkan volume investasi, perdagangan, dan tentu saja turis ya. Ini yang dua fokus saya di sini, dalam posisi saya ini. Dan alhamdulillah kunjungan Presiden di awal masa jabatannya ke banyak negara Arab ini punya dampak yang sangat positif sekali, memberikan kesan ya di publik dunia Islam bahwa ini ada pemain baru nih, dan Indonesia tampak serius menjadi pemain di kawasan di Timur Tengah dan di dunia Islam secara umum. Jadi ini pesannya luar biasa kuatnya. Jadi ini fokusnya perdagangan, investasi, dan turisme ini yang sedang kita tingkatkan. Ada proses yang ketiga menurut saya nanti, ini adalah proses integrasi politik Indonesia dengan dunia Islam secara lebih masif dan bersifat jangka panjang. Tapi ini kan berjalan ya, bersamaan dengan peningkatan integrasi ekonomi, insya Allah integrasi politiknya juga akan ikut insya Allah. Jadi kira-kira itu tiga. Baik, berarti Pak Anies menjawab keraguan publik dengan ya melakukan tugasnya aja ya Pak, apa yang harus dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan, Betul. kita lakukan. Betul. Kalau tadinya politikus, sekarang sebutannya diplomat nih Pak. Hah? Diplomat. Sebenarnya dulu di DPR kita juga suka bilang namanya second track diplomacy. Oh, oke. Jadi diplomasi parlemen dulu gitu ya. Ada juga yang begitu. Cuma kalau di sini ada target output. Itu kan. Itu dia tantangannya. Nah, sekarang secara resmi menjadi diplomat nih ya Pak. Ada pendekatan khusus nggak Pak? Mungkin dari ritme kerja Bapak sebagai politikus kemudian sekarang menjadi diplomat. Pasti ada ya kayak gitu ya. Kalau dulu saya di DPR ya, karena ini pertama kali saya di posisi eksekutif ya. Kalau di DPR biasanya waktu kita lebih longgar. Iya. Iya kan? Rapatnya biasanya suka siang sampai malam dan seterusnya. Nah, kalau di sini ini lebih ketat dia waktunya dari sisi itu. Itu perubahan yang juga menurut saya sangat penting dari sisi manajemen waktu. Tapi ada hal yang menurut saya lebih fundamental dari artinya perbedaan dalam pola kerja ya. Waktu kita mengejar target-target, terutama dalam bidang ekonomi tadi itu ya, investasi, perdagangan, dan turis ini, kita berhubungan dengan banyak negara lain yang jadwalnya belum tentu match dengan kita. Iya kan? Jadi ini memerlukan kejelian dalam melihat mana momentum yang bisa dipercepat, mana yang terpaksa diundur, dan seterusnya. Sementara kita kan dalam pendekatan demokrasi, kan ada waktu termin ya. Nah, kira-kira ini terutama sebenarnya tantangan besarnya ada di sini tuh ya. Yang paling signifikan. Yang paling signifikan itu ada di sini. Ya, gitu ya. Baik, Pak Anies, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya kita bisa diskusi banyak tadi soal peluang, kemudian soal tantangan diplomasi Indonesia di Tapi Timur ini nggak Tengah. apa-apa, kita agak serius ya. Iya, serius dong Pak kalau bahas soal Palestina kemudian Suriah kita serius. Terima kasih banyak Pak Anies. Baik. Itu dia sahabat Liputan6.com, wawancara kami bersama Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata. Terus saksikan program Bincang Liputan 6
Saya Benedikta Miranti bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.